Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan angkatan kedua tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Marisa Triwulandari Putri. Saya adalah guru SMK Cengkareng 1, Kecamatan Cengkareng, Kota Madia, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta. Saat ini saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan kedua tahun 2021 di LPTK Universitas Pendidikan Indonesia. Pada hari ini, Rabu 18 Agustus 2021, saya melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan angkatan kedua tahun 2021. Pada hari ini saya mengambil materi statistika, submateri ukuran pemusatan data tunggal. Untuk lebih jelasnya, marilah kita menyaksikan video kegiatan praktik pembelajaran yang saya lakukan. Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak semuanya. Waalaikumsalam. Oke, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya di masa pandemi COVID seperti ini. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Ketua Kelas Iksan untuk menyiapkan doanya. Mari kawan-kawan, sebelum kita memulai Zoom, alangkah baiknya kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih Iksan. Oke, ini wajahnya masih pada letih. Kita mulai dengan ice breaking terlebih dahulu saja. Tolong mukanya agak disegar-segarkan, badannya agak di-enjoy-enjoykan saja, nggak apa-apa. Kita agak rileks di sini. Sedikit pertanyaan dari Ibu ya. Kita akan 2 kali ice breaking. Yang pertama, jawab pertanyaan Ibu. Awan warnanya apa? Putih. Nggak ada yang salah, bagus. Susu warnanya apa? Putih. Sapi minumnya apa? Air. Sapi minumnya? Air. Sudah mulai fokus. Kalian lihat jari Ibu di sini? Lihat. Oke. Lihat ya. Ikutin jari Ibu. Nanti jawab pertanyaan Ibu. Lihat ujungnya ya. Kanan, kiri, kanan, kiri. Jawab pertanyaan Ibu. 1 kali 1. Dua. Satu atau 2? Ayo, ada yang masih jawab 2 ya? Kurang fokus ya. Jawabannya 1. Walaupun jari Ibu 2. Oke. Baik, sebelum kita mulai ke pembelajaran, Ibu akan absen kalian. Absennya sudah Ibu share di classroom kalian. Ibu share screen terlebih dahulu. Sudah muncul? Sudah? Belum? Udah, Bu. Ada? Absensi 18 Agustus 2021 ya? Udah, Bu. Ya, absennya nanti sambil berjalan. Kalian silakan absen. Bagi yang mengikuti Jimit jawab iya. Bagi yang tidak mengikuti Jimit jawab tidak. Nanti ada penilaian kehadirannya. Kemudian kita akan masuk ke dalam pembelajaran. Ibu akan men-share tujuan pembelajaran hari ini. Oke. Hari ini kita belajar tentang statistika, yaitu ukuran pemusatan data tunggal. Tujuan pembelajaran hari ini adalah setelah berdiskusi, menggali informasi melalui model pembelajaran problem based learning
Diharapkan peserta didik mengedepankan perilaku jujur, santun, disiplin, rasa ingin tahu, bertanggung jawab, responsif, dan proaktif selama proses pembelajaran. Peserta didik dapat menentukan min, median, modus suatu data tunggal dengan tepat. Yang kedua, peserta didik dapat menyimpulkan definisi min, median, modus suatu data tunggal dengan tepat. Yang ketiga, peserta didik dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan nilai rata-rata suatu data tunggal. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran ukuran pemusatan data tunggal, Ibu akan mengingatkan kembali tentang penyajian data dalam statistika. Penyajian data dalam statistika sudah kalian dapatkan ilmunya itu dari sekolah dasar kalian, kemudian berlanjut di SMP kalian, lanjut lagi di SMK. Nah, kita akan mulai dengan penyajian data dalam bentuk minat siswa. Nah, oke, ada minat siswa di sini? Sudah terlihat? Ya. Lihat ya, ada minat bermain sepeda, ada minat bermain bola basket, kemudian ada yang bermain badminton dan lain-lain. Kemudian ada tentang ukuran sepatu, ya, data ukuran sepatu. Kemudian ada data ukuran tinggi badan, dan yang terakhir tentang data kepadatan penduduk di Indonesia, ya. Penyajian data ini bisa kita lihat atau kita rangkum menggunakan bentuk tabel ataupun diagram. Tabel atau diagram apa saja yang kalian ketahui? Ayo. Diagram batang, Ada diagram lingkaran, Oke, kemudian diagram garis, diagram garis. Lalu apa lagi? tabel. Tabel. Diagram tabel. Tabel itu diagram bukan? Iya benar. Ya, tabel itu tabel, diagram. Kemudian ada Diagram balok. ada lagi histogram ya. Oke, di sini ada bentuk tabel di mana tabelnya itu di sini ada banyak anak 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian di sini ada turusnya. Turus itu diurutkan satu-satu, ya. Misalnya di sini data banyak anak yang ke satu, terusnya ada 13. Jadi diurutkan satu-satu. Kemudian ada frekuensi, frekuensi itu adalah banyaknya. Kemudian di sini ada bentuk diagram batang. Diagram batang adalah di sini bentuk Ibu berikan sebuah histogram. Beda ya di sini. Bentuknya seperti diagram batang, tetapi kalau histogram itu saling bergandengan. Gitu, ya. Lanjut. Nah, Ibu punya data penjualan baju di sini. Kita akan menganalisis, kemudian memprediksi dan menyimpulkan. Nah, dari data penjualan baju ini, apa yang kalian dapatkan kesimpulannya? Satu-satu, boleh? Kesimpulan apa yang ada di dalam tabel data penjualan baju ini? Di bulan Juli terjual 40 baju. Bulan Juli 40 baju, kemudian di bulan Agustus Banyak jual 35 baju. 35 baju, kemudian di bulan September berapa? 45 baju. 45 baju, kemudian Oktober 50. 50, kemudian November 25. 25. Nah, kesimpulan umumnya apa yang kalian dapatkan dari tabel di atas, data penjualan baju? Jualan paling banyak bulan Oktober. Penjualan paling banyak adalah di bulan Oktober. Berapa bajunya yang terjual? 50. Berarti di sini adalah penjualan terbanyak. Kemudian apa lagi? Yang paling dikit bulan November. Berapa jumlahnya? 25. 25, paling sedikit. Ada lagi kesimpulan umumnya yang bisa kalian dapat? Kenaikan tertinggi adanya dari bulan apa ke bulan apa? Agustus ke bulan September. Agustus, September, Oktober. Ayo, yang jelas. Kenaikan
Agustus ke, kalau dari Juli ke Agustus penurunan atau kenaikan? Penurunan. Penurunan. Nah, kenaikan hanya terjadi di bulan Agustus ke bulan September atau September ke bulan Oktober, ya kan? Kenaikan tertinggi dari bulan Ke bulan September. Agustus ke bulan September ya. Berarti ini kenaikan 10. kenaikannya tertinggi. Kalau penurunan terendah adanya di mana? Oktober ke November. Oktober ke November penurunan terbanyak ya. Ada 25. Oke, sudah bagus, kalian bisa menyimpulkan di sini. Jadi bulan Juli yang terjual adalah 40 baju, kemudian di bulan Agustus 35, September 45 baju, Oktober 50 baju, November 25 baju. Kenaikan tertinggi dari bulan Agustus ke bulan September yaitu adalah 10 baju ya. Kemudian penurunan terbanyak dari bulan Oktober ke bulan November yaitu 25 baju. Oke. Ibu stop dulu di sini. Hari ini kita akan bahas tentang ukuran pemusatan data tunggal, di mana ukuran pemusatan data adalah sembarang ukuran yang menunjukkan pusat segugus data yang telah diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar, atau sebaliknya ya, dari yang terbesar sampai yang terkecil. Iya. Oke, kita masuk ke LKPD-nya yang sudah Ibu berikan di Google Classroom kalian. Silakan dibuka LKPD-nya, Ibu share screen di sini. Sebelum kita mulai membahas LKPD, kalian di sini akan Ibu kelompokkan menjadi 3 kelompok karena kalian ada 33 siswa. Jadi Ibu kelompokkan dari absen 1 sampai absen 11 itu adalah kelompok 1. Kemudian absen 12 sampai absen 22 ya. Di sini adalah kelompok 2. Kemudian absen 23 sampai 33 adalah kelompok 3. Di sini Ibu punya 4 permasalahan. Nah, ini masalah 1, kemudian masalah 2. Ibu minta masalah 2 itu dikerjakan oleh kelompok 1, absen 1 sampai 11. Kemudian ada masalah 3 di sini yang harus dikerjakan oleh kelompok 2 dari absen 12 sampai absen 22. Kemudian ada masalah 4. Bentar. Ada masalah 4 di sini yang harus dikerjakan oleh kelompok 3. Nah, masalah 4 dikerjakan oleh kelompok 3 dari absen 23 sampai 33. Paham ya? Paham? Paham, Bu. Oke, kalian silakan berdiskusi di sini. Untuk masalah 2, masalah 3, masalah 4, Ibu tunggu sekitar 10 menit. Nanti kalian presentasikan atau kalian share screen boleh, atau mau Ibu bantu juga boleh. Siap ya? Iya, Bu. Oke, Ibu tunggu 10 menit untuk kalian berdiskusi. Kalian boleh berdiskusi lewat WA grup kalian, tidak jadi masalah. Nanti tinggal di share screen saja di sini. Oke, Ibu tunggu. Boleh aktifkan kameranya. Ya, diaktifkan saja kameranya. Kita kan lagi PJJ di sini. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ya. Bu, Ya. Apa, Jo? min itu nilai rata-rata kan? Iya, min itu adalah nilai rata-rata. Kenapa? Ada lagi? Oke. Siapa lagi? Didapat 2 angka, bagaimana caranya? Kenapa, Ambar? Kalau nilai tengahnya didapat 2 angka, bagaimana caranya? Oh, itu tentang median ya, nilai tengah. Biasanya didapat hanya 1 angka gitu, data ganjil ya. Tapi di sini didapatkan ada 2 angka nilai tengahnya setelah kalian urutkan dari data terkecil sampai data terbesar. Dapat 2 angka, berarti tinggal kalian jumlahkan lalu dibagi 2.
gitu. Misalnya didapat nilai tengahnya adalah 5 dengan 4, berarti 5 ditambah 4 dibagi 2, berarti 5 tambah 4 9 dibagi 2 yaitu 4,5. Tapi beda misalnya nilai tengahnya didapat angka yang sama, misalnya 6 dengan 6, berarti sama kan? 6 ditambah 6 dibagi 2, 6 ditambah 6 12 dibagi 2 sama dengan tetap 6. Gitu ya. Paham? Ada lagi yang mau ditanyakan? Bu, kalau misalkan modusnya 2 data, gak apa-apa kan, Bu? Modusnya ada 2. Biasanya modus itu adalah data yang sering muncul ya di sini. Tapi kalau misalnya modusnya didapat 2 nggak jadi masalah. Jadi kan yang dilihat misalnya ada beberapa angka, misal angka 5 ada 4. Kemudian angka 3 juga ada 4. Berarti modusnya angka 3 dan 5. Gitu. Nggak jadi masalah. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Sudah? Kelompok 1 ada pertanyaan? Kelompok 2? Siapa yang sudah selesai? Sedikit lagi selesai. Oh, sedikit lagi selesai. Oke, Ibu tunggu. Oke, tetap semangat ya. Iya, Bu. Udah, Bu. Sudah. Oke. Jo dari kelompok Kelompok 1. kelompok 1. Oke, kelompok 1 mau mempresentasikan atau mau seperti apa? Mau share screen atau bagaimana? Share screen. Oke, share screen. Silakan. Saya share screen, Bu ya. Oke. Yang lain boleh sambil melihat ya. Udah kelihatan, Bu? Sudah, lagi loading. Oke, sudah. Kelihatan? Sudah. Masalah 2. Di sini ada masalah tentang berat badan ya. Iya, Bu. Oke, sambil dilihat LKPD-nya masing-masing. Mulai, Bu ya. Oke, silakan. Untuk permasalahannya, pada kelas 12 AK1 dilakukan penimbangan berat badan untuk menjaga asupan kalori yang mereka makan sehari-hari. Hasil penimbangan berat badan diperoleh data ini dalam satuan kilogram. Ya. 45, 46, 45, 47, 47, 46, 47, 47, 48, 46, 49, 48, 46, 45, 47, 46, 45, 48, 48, 49. Oke. Kemudian penyelesaiannya? Untuk penyelesaiannya nomor 1 diminta buat tabel berat badan siswa. Iya. Di situ Ini ada kolom. Kolom pertama untuk berat badan dan kolom kedua untuk banyaknya siswa. berat badan yang 45 kilo ada siswanya. 45 kilo ada 4 siswa. Kemudian 46 kilo ada 5 siswa. 47 kilo ada 5 siswa. 48 kilo ada 4 siswa. Dan 49 kilo ada 2 siswa. Oke. Lanjut, yang ditanyakan lagi adalah Untuk nomor 2 diminta menjumlahkan seluruh berat badan siswa. ya. Dari seluruh berat badan siswa ditambahkan seluruhnya 35. Didapat hasilnya adalah 935. Kalau itu kamu jumlahkan semua, tapi itu bisa ya kalau misalnya kamu pakai misal 45 dikalikan 4, kemudian ditambah 46 dikalikan banyak siswa 46 berapa itu? Iya, Bu. 46 ada berapa siswanya? 5. Ada 5 berarti Ibu ulang ya, 45 dikali 4 ditambah 46 dikali 5 ditambah 47 dikali 5 ya, kemudian ditambah 48 dikali 4, kemudian 49 dikalikan 2. Jadi lebih ringkas ya dibandingkan harus dijumlahkan satu-satu. Misalnya kamu menulis di situ 45 tambah 45 tambah 45, 45-nya sebanyak 4 kali. Ya, paham ya? Tapi hasilnya 935. Kelompok 2, kelompok 3 bagaimana? Hasilnya sama tidak?
Sama, Yang Bu. lain sama. Sama, Bu. Oke, pertanyaan yang ketiga apa? Pertanyaan yang ketiga, hasil jumlah berat badan siswa dibagi jumlahnya siswa. Oke. Jadi, hasil seluruh berat badannya 935 dibagi banyaknya siswa. Di sini keseluruhan siswanya ada 20. Iya. Jadi 935 dibagi 20 hasilnya 46,75. Oke, berarti rata-ratanya adalah 46,75 kilo atau 48 kilo ya kalau kita bulatkan ke atas. Berarti rata-ratanya sekian ya, 46,75 kilo. Oke, bagus untuk kelompok 1. Terima kasih Joan yang sudah mempresentasikan. Kemudian masalah 3 dari kelompok 2 atau masalah 4 terlebih dahulu oleh kelompok 3 tidak jadi masalah. Siapa yang Permasalahan 3 pada pengukuran sepatu siswa baru kelas 12 AKL 1 diperoleh ukuran sebagai berikut. 37, 37, 38, 37, 38, 38, 38, 39, 30, 7, 38, 39, 40, 40, 39, 39, 39. Oke. Dan nilai tengah dari data tersebut. Nilai tengah itu median ya? Ya, Bu. Nah, oke, silakan. Dari yang paling kecil itu 37-nya ada 4 kali, Iya. Kemudian 38-nya ada 4 kali, iya. 38-nya ada 5, 38 ada 5, kemudian 39 ada 4, iya, lanjut. 40-nya ada 2. Ada 2. Oke. Permasalahan yang keduanya? Jika dilihat dari banyaknya data, data tersebut termaksud bilangan ganjil atau genap. Ganjil atau genap? Ganjil, Bu. Kenapa ganjil? Karena siswanya ada 15. Siswanya ada 15. Tetapi kalau misalnya siswanya ada 14, 12, 10, 20, itu berarti kita mempunyai data apa? Genap. Data genap. Jadi dilihatnya bukan dari angkanya ya, tapi dari jumlah siswanya di sini. Karena jumlah siswanya ada 15, maka dia termasuk data ganjil, ya. Paham ya? Paham, Bu? Oke, kelompok yang lain ada yang mau bertanya tentang median sampai sini? Nah, kesimpulan yang kalian dapat dari median itu apa? Dari kelompok 1 atau kelompok 2, silahkan. Saya Bu Ananda, Bu. Nah, cara menentukan nilai tengah dari proses AMBAR ini bagaimana? Itu tuh saya screen ya, Bu? Boleh share screen, silakan. Oke, sudah ada. Nah, caranya yang pertama, urutan kelompok data-data dari nilai terkecil ke nilai terbesar atau sebaliknya. Kedua, tentukan nilai tengahnya. Ketiga, jumlah data di sisi kiri dan kanan harus sama sehingga terdapat satu angka tepat di tengahnya yang menjadi median kelompok data. Keempat, jika jumlah ganjil, silakan angka paling kiri, kemudian angka paling kanan dan diulangi. Jika tersisa satu angka, maka itulah mediannya. Kelima, jika jumlahnya genap, silakan angka di kanan dan kirinya, dan akan tersisa dua angka di tengah yang disebut dengan median. Oke, bagus ya. Jadi sudah paham ya bagaimana cara menentukan mediannya. Oke, yang Ibu tanyakan berikutnya itu jika nilai pada posisi paling tengah tersebut adalah median, jelaskan pengertian median. Coba diulang kembali, Ananda. Nilai di tengah deret, nilai yang tersusun dengan tata urut dari kecil sampai ke besar. Oke, atau bisa kita urutkan dari yang terbesar sampai yang terkecil ya di sini ya. Oke. Nah, kalau misalnya datang lagi satu orang anak di situ. Nah, datang lagi satu orang anak dengan ukuran sepatunya adalah 38, maka data itu data ganjil atau genap? Genap, Bu. Kenapa genap? Karena jumlah siswa bertambah 1 menjadi 16 siswa. Oke, bagus. Nah, bisa ditulis datanya? Ibu mau tahu nilai tengahnya itu angka berapa saja dalam ukuran sepatu itu? Tadi adalah data Genap. genap karena jadi 16
siswa. 16 siswa. Nah, yang Ibu tanyakan kembali, kalau misalnya ditambah 1, maka data yang kita urutkan bagaimana? Bisa disebutkan? Ibu bantu. Bisa. 37-nya ada 4. 37-nya ada 4. Kemudian 38-nya ada 6. 38-nya jadi 6. Jadi 1, Iya, karena bertambah 1. 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian 39-nya ada 4. 1, 2, 3, 4, lalu 40-nya ada 2. 40-nya ada 2. Nah, kita pakai sistem coret ya, tadi seperti yang dilakukan Ambar. Berarti Dari depan ke belakang sama kayak Ambar tadi. boleh, jadi bagaimana? Berarti 37-nya kita coret. Coret. 37, sini Kok coret? 40, lanjut. Ini, sini ya. Iya. Ini, sini. Kemudian 39, 38, 39. 38, 39, 38. Nah, berarti didapat 2 ya di Dua. sini ya. Berarti di sini 38. adalah mediannya 38. Ya, 38-nya kalau misalnya angkanya cuma 1, kalau ini kan ada 2. Berarti di sini 38 ditambah 38 dibagi 2. 38 dibagi 2. 38 tambah 38 76. 76 dibagi 2 ya, sama dengan 38. Tapi beda kalau misalnya didapat nilai tengahnya, misal mediannya adalah 30 sama 31. Berarti 30 tambah 31 dibagi 2 ya. 30 tambah 31 61. 61 dibagi 2 sama dengan 30. 30,5 ya. Jadi kalau ini kebetulan dia mediannya angkanya sama, tapi kalau misal angkanya beda tetap ya, berarti 30, misal 30 tambah 31 dibagi 2 hasilnya adalah 30,5. Jadi sebenarnya kalau misalnya kalian bingung untuk penjumlahan, kalian ambil aja di sini nih, tengah-tengahnya tinggal ditambahkan 0,5. Berarti yang angka depan tambahkan dengan 0,5, berarti 30,5. Paham sampai sini ya untuk median ya? Paham. Oke. Paham, Bu. Terima kasih. Untuk masalah yang keempat, bagaimana? Masalah keempat ya, Bu? Ya, masalah keempat. Saya, Bu. Oke, siapa itu? Alex, Alex. Ibu stop share screen-nya. boleh bantu share screen, Bu? Yang share screen Ibu atau Alex? Ibu. Ibu. Oke, Ibu bantu, boleh. Oke. Masalah 4. Masalah 4. Pada suatu pendataan tentang ekstrakurikuler yang diikuti siswa pada kelas 12 AKL 1 diperoleh data sebagai berikut. A. Seni musik, B. Pencaksilat, C. Seni musik, D. Seni tari, E. Seni tari, F. Seni tari, G. Pencaksilat. Tentukan ekstrakurikuler yang paling banyak diikuti siswa 12 AKL 1. Nah, yang Ibu minta yang pertama adalah buatlah tabel dari masalah tersebut. Oke, yang diminta adalah dalam bentuk tabel ya. Oke, boleh di sini Ibu bantu. Kita buat tabelnya ini. Yang pertama adalah tentang Nama siswa, Bu. nama siswa. Kemudian ekskul. Nama siswa si A-nya? Seni musik, Bu, ekskulnya. Seni musik, Ibu singkat di sini ya. Seni musik Iya, gitu Bu. ya. Kemudian yang B-nya? Yang B-nya ada pencaksilat. Pencaksilat atau PS. Kemudian yang C-nya? Yang C seni musik, Bu. Seni musik. Kemudian D-nya? D-nya seni tari. Seni tari. Lanjut E-nya? E-nya seni tari. Seni tari juga. Yang F? F-nya seni tari juga, Bu. Seni tari juga. Ada sampai G atau?
Sudah. Terakhir ada G, Bu. G, ekskulnya. G apa Pencak silat. ekskulnya? Pencak silat. Oke. Pencak silat. Berarti si siswa yang A adalah seni musik, kemudian B-nya adalah pencak silat, C-nya seni musik ya. D-nya seni tari, E-nya seni tari, F-nya seni tari, G-nya itu pencak silat. Sebenarnya di sini sudah terlihat ya modusnya apa. Kalau ibu tanya ekstra apakah yang paling banyak diikuti siswanya? Seni tari, Bu. Seni tari. Kenapa seni tari? Karena seni tarinya ada 3, Bu. Ada 3 yaitu si D ya, Si D, si E, si F. si F. Berarti dia seni tarinya ada 3. Oke. Ini yang dinamakan dengan Modus. modus. Apa itu modus? Modus adalah nilai yang paling banyak muncul atau paling Nilai sering muncul, yang sering muncul. Oke. Jadi yang di sini yang paling banyak diikuti oleh siswa adalah seni tari. Seni tari ada 3, maka itulah yang dinamakan dengan modusnya atau Modus. nilai yang sering muncul. Sampai Muncul. sini paham ya? Kelompok yang lain bagaimana? Kelompok 1, kelompok 2? Ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada. Tadi ekstra apa yang paling banyak diikuti siswa adalah seni Tari, Bu. seni tari. Oke. Nah, jika ekstra yang paling banyak peminatnya disebut modus, apa yang kalian ketahui tentang modus tadi ya? Berarti adalah nilai yang sering Muncul. muncul. Jadi di sini sudah selesai untuk permasalahan 1, 2, dan 3. Ibu sudah berikan latihan di LKPD kalian di sini. Nah, latihan yang pertama adalah Ibu berikan data nilai 5, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 10. Ya, di sini kebetulan Ibu sudah urutkan dari data yang terkecil sampai ke data yang terbesar. Yang Ibu minta adalah kalian menentukan min, median, dan modusnya. Yang paling mudah deh di sini. Kalau min kan kalian harus menghitung dijumlahkan semua kemudian dibagi. Yang Ibu tanyakan di sini modusnya. Modusnya berapa? 6. Modusnya ada Modusnya 8. Modusnya 8. Nilai 8. Modusnya nilai 8. Yakin? 6, Bu. 6 atau 8? 6. 6. Kenapa 6? Karena ada 2. 6 ada? Ada 3. 6 ada 3 ya di sini ya. Yang paling banyak adalah nilai 6. Berarti di sini adalah modusnya. Berarti modusnya udah ketahuan adalah 6. Karena 6 ada jumlahnya 3. Kalau median nilai tengah Ada 3. tinggal di coret depan dan belakang. Nah, coba. 1. Kemudian nah, 10. ini 5. Kemudian 6 dengan 9. 9. Ini dengan 8. 8. 6 dengan 7. 7. Maka ini didapat mediannya adalah 7. Karena mediannya cuma 1, maka dia data apa? Median. Data ganjil. Ya, karena didapat mediannya cuma 1 angka. Untuk nilai min atau nilai rata-rata nanti kamu hitung dulu dijumlahkan semua. Ya, jumlah XI dibagi dengan banyaknya data. Paham ya? Sampai Paham, sini. Bu. Kemudian untuk nomor 2-nya di sini ada nilai XI dan frekuensi yang sama Ibu minta adalah nilai min, median, modus. Ketika Ibu tanya modusnya yang mana? 8. Kenapa 8. 8? Kenapa 8? Karena ada 6, Bu. Karena frekuensinya ada 6. 6. Ini adalah frekuensi paling banyak ya. Oke, berarti ini adalah modusnya. Berarti modusnya adalah 8. Oke, nanti kalian lanjutkan di LKPD-nya. Sudah Ibu share di Classroom Matematika kalian. Kalian lihat. Oke, Ibu stop sharing di sini. Nah,
dari kita belajar pembelajaran hari ini, Ibu mau tanya kesimpulan apa yang kalian dapat? Manfaat apa sih dalam kita belajar ukuran pemusatan data tunggal ini? Manfaatnya apa? Ada yang bisa jawab? Bisa mengetahui median, Lanjut. modus, Kemudian min itu tadi adalah nilai rata-rata. Paham ya sampai sini ya? Tapi manfaat mempelajari ukuran pemusatan data tunggal itu apa menurut kalian? Manfaat dalam kehidupan sehari-harinya. Kasih Kenapa, Jo? untuk membandingkan dua populasi. Untuk membandingkan dua populasi. Oke, terima kasih. Ibu akan berikan kesimpulannya untuk hari ini. Terlihat? Udah, Bu. Oke, kesimpulannya adalah min adalah teknik penjelasan kelompok yang didasarkan atas nilai rata-rata dari kelompok tersebut. Kemudian median atau nilai tengah adalah nilai yang letaknya di tengah dari data yang telah diurutkan dari nilai terkecil sampai terbesar atau sebaliknya, dari terbesar sampai yang terkecil. Nah, kalau modus adalah data yang paling sering muncul atau yang memiliki frekuensinya terbanyak. Oke. Alhamdulillah hari ini pembelajaran sudah selesai ya untuk ukuran pemusatan data tunggal. Next kita akan belajar tentang ukuran pemusatan data kelompok. Masih sama, menghitung tentang min, median, modus. Hanya saja perhitungannya lebih kompleks lagi. Terima kasih untuk hari ini. Jadi tugas yang kemarin masih Ibu tunggu. Bagi yang belum, nama-namanya sudah Ibu share, sudah Ibu kasih ke wali kelas kalian masing-masing. Yang kosong juga masih beberapa anak di sini. Kemudian tugas yang hari ini Ibu tunggu sampai jam 6. Oke, terima kasih. Sebelum kita tutup acara hari ini, Ibu minta kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kalian. Silakan ketua kelasnya, Ihsan. Mari kawan-kawan, sebelum kita mengakhiri Zoom Meet ini, alangkah baiknya berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat bagi kita. Berdoa mulai. Selesai. Oke, tetap jaga kesehatan kalian ya di masa pandemi COVID seperti ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baru saja saya telah melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan angkatan kedua tahun 2021. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di masa pandemi tahun ini masih berlanjut, namun semangat dan motivasi kita terus kita tunjukkan kinerja kita. Pada tahun ini ada guru kami yang bernama Ibu Marisa. Untuk mengikuti PPG dan penyempurnaan kegiatan tersebut akan mengikuti UKIN dan juga UP. Untuk itu kami memberi semangat kepada guru kami Bu Marisa, tetap maju, semangat, dan semoga sukses dan berhasil dalam kegiatan PPG ini. Dari kami selalu mendoakan supaya Ibu Marisa diberikan kesehatan dan sukses, semoga berhasil PPG ini dengan nilai yang terbaik. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.